Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kali ini kita akan membahas tentang sesosok wanita yang luar biasa, wanita yang sangat viral di dunia ini, wanita yang menjadi panutan bagi seluruh muslimat, bagi seluruh wanita-wanita muslimah yang ada di dunia ini, yaitu Sayyidah Fatimahuz Zahra Al-Batul. Kita akan kenalan dan kita akan membacakan biografi beliau secara lengkap, akan tetapi dengan beberapa episode. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang Sayyidah Fatimah, mulai dari beliau lahir dan hal-hal yang berkaitan dengan penamaan beliau. Di sini Sayyidah Fatimahuz Zahra Al-Batul, beliau dilahirkan di kota Mekkah. Ketika itu orang-orang Quraisy sedang merenovasi Ka'bah, dan juga pada saat itu Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau ketika berumur 37 tahun. Artinya 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi. Akan tetapi menurut Qil, beliau dilahirkan pada 7 tahun atau 6 bulan sebelum bi'tsah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi. Sedangkan menurut yang lain, beliau ini dilahirkan ketika Rasulullah SAW berumur 41 tahun. Nah, sekarang ini yang unik teman-teman. Beliau ini diberi nama Fatimah adalah karena Allah mencegah beliau dan keturunan beliau dari api neraka. Yang mana artinya Fatimah itu artinya yakni mana'ah, mencegah. Karena Allah mencegah beliau dan keturunan-keturunan beliau dari api neraka. Maka dari itu beliau diberi nama dengan Fatimah. Ini di dalam kitab Tarikh Baghdad karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, kemudian ini yang unik juga tentang penamaan beliau. Beliau ini memiliki 9 nama panggilan, 9 lakop. Pertama, beliau ini dijuluki dengan Az-Zahra. Kenapa dijuluki Az-Zahra? Karena beliau bagaikan bunga yang indah, dan karena kecantikan paras wajahnya untuk baginda Nabi Muhammad SAW sebagai ayahnya. Kemudian diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Rasulullah SAW, beliau mengatakan, suatu malam yang gelap gulita, aku ingin memasangkan benang ke dalam lubang jarum, akan tetapi gelap gulita. Akhirnya aku bisa memasukkan benang tersebut ke dalam jarum itu karena cahaya yang keluar dari wajahnya Fatimah. Maka dari itu dan sejak saat itu aku beri nama dia dengan Az-Zahra. Artinya paras wajahnya yang sangat cantik dan juga sampai bercahaya. Rasulullah SAW pun juga mengatakan, putriku Fatimah adalah bidadari dari bangsa manusia. Ia tidak akan haid, dia tidak haid dan tidak datang bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberinya nama Fatimah karena Allah Subhanahu wa taala mencegahnya dari api neraka. Nah, lalu kemudian apa hikmah dari Sayyidah Fatimah ini tidak haid? Hikmahnya adalah beliau tidak pernah berhenti untuk ibadah. Artinya seluruh hidup beliau itu tidak pernah kosong dari ibadah karena beliau tidak pernah haid. Beda halnya dengan wanita-wanita di zamannya, wanita-wanita yang selain beliau. Lalu beliau juga diberi nama dengan Al-Batul. Berarti ini poin kedua. Nama beliau dijuluki dengan Al-Batul, yang berarti artinya terputus. Maksudnya beliau adalah wanita yang terputus daripada wanita-wanita yang lain. Terputus kenapa?
karena keagungan beliau, mulai dari kecantikannya, mulai dari derajatnya di sisi Allah, mulai dari agamanya, dan bahkan nasabnya itu memang tidak sama dengan nasab dan juga keagungan dari wanita-wanita yang lain. Menurut Habib Ibrahim bin Umar bin Agil, beliau ini diberi nama Al-Batul karena beliau telah memutus hubungan dengan kehidupan dunia ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Tajul Arus, beliau ini diberi nama Al-Batul karena samanya derajat beliau dengan Sayyidatuna Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihi salam, di dalam sisi dan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya sama dengan Sayyidatuna Maryam, yang mana beliau berdua ini nantinya akan menjadi Sayyidatun Nisa fil Jannah, akan menjadi pemimpin para wanita di surga. Lalu beliau ini juga diberi nama dengan Ummu Abiha, artinya ibu dari ayahnya. Beliau ini seakan-akan ibu dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau dijuluki dengan Ummu Abiha? Karena beliau ini adalah putri yang paling kecil. Kemudian karena beliau juga adalah wanita satu-satunya yang ada di rumah Nabi Muhammad setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah, yaitu ibundanya. Ibundanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka yang awalnya urusan Sayyidah Khadijah untuk mengurusi Nabi Muhammad, ketika Sayyidah Khadijah wafat, maka semua urusan itu ditanggungkan kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian nama lain, nama laqab, panggilan dari beliau juga dijuluki dengan As-Sadiqah, Al-Mubarakah, At-Tahirah, artinya yang suci, Az-Zakiyah, sama yang suci artinya, yang mulia, Ar-Radiyah, kemudian yang ridha, Al-Mardiyah, dan wanita yang diridhai. Inilah nama-nama beliau dan sekilas pengenalan untuk Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu taala anha wa ardhah. Dan ini singkat cerita dari beliau di part pertama, dan insya Allah kita akan menjelaskan lebih lengkap pada episode-episode selanjutnya. Terus ikutin dan tonton sampai selesai. Tonton terus Pesantren TikTok. Jika Anda suka dengan konten ini, jika Anda suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Dan jika tidak suka, silahkan unfollow dan juga silahkan dislike. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.